Berperilaku yang struktural meningkat ke sana. Karena apa? Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk ke wilayah Ma'rifat. Orang yang terikat dengan agama tidak akan pernah sampai kepada ma'rifat. Jadi kalau kita ingin sampai kepada ma'rifat, lepaslah dari agama, murtad. Ini saran dari Weldo. Saran dari orang yang katanya bertauhid 100%. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Surga dan neraka itu bertentangan. Tidak ada. Keren kan? Ini yang dikatakan orang paling bertauhid 100% kata Cak Nun. Model kayak gini yang dikatakan bertauhid 100%. Pemahaman akidah dari mana ini? Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Ya itu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Agama untuk anak-anak. Awal. Jadi agama Islam untuk anak-anak menurut dia, ya. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran anak-anak, ya. Kalian jemaah Ma'iyah komentar lagi di bawah. Kalian kemarin membela Weldo sama ini, sama Cak Nun. Kalian tidak peduli kepada Weldo dan kalian percaya kepada Cak Nun yang mengatakan dia orang bertauhid 100%. Dan nyatanya seperti ini. Weldo mengabdi kepada Tuhan dan dia sangat mengabdi kepada Tuhan, dan Tuhan tok yang berhak untuk mempertanyakan apa yang dia lakukan di dunia, betul enggak? Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Lalu mana yang disebut Quran? Injil Quran. Juga Quran. Membaca. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik pun Quran. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Ini kata Cak Nun adalah orang yang bertauhid. Ini adalah orang yang rajin beribadah. Dan orang ini juga adalah orang yang tidak boleh diusik atau usil kepada dia. Biar lanjut video berikutnya. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama, tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama, tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Yang juga sangat kagum sama Yesus, yang satu sekali dengan perjuangan Yesus, tapi yang bukan pengikut Yesus, yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa, tapi yang bukan pengikut Siwa, yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis, yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor satu. Nomor satu. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Dan kata Cak Nun, dia orang yang rajin beribadah. Dia adalah orang yang bertauhid 100%. Dan kita jangan usil kepada dia. Apa pendapat kalian sebagai jamaah Cak Nun? Komentar di bawah mengenai pernyataan yang barusan. Pernyataan yang kedua. Lanjut lagi. Mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qurannya, dengan Tripitaka-nya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gita-nya. Itu karya-karya besar. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Karya ya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Pernah aku dengar statement agama yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini seringkali dipakai oleh orang yang fanatik beragama tetapi bodoh untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan keagamaan dan keimanannya seseorang yang dianggap kuat dan bertentangan dengan aliran pemahaman dan keyakinannya. Hadis dinyatakan tidak logis. Hadis yang sahih, perkataan Nabi Muhammad dikatakan tidak logis oleh orang sempak ini. Ya, orang sempak ini, bersempak ini, dia mengatakan hadis sahih, hadis atau perkataan Rasulullah tidak logis lagi untuk kita ikuti.
Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Tuhan punya kehendak atas terciptanya semua yang ada ini. Oke. Bisa mengatakannya semacam itu. Ada kehendak semesta. Jika kita mampu. Tuhan tidak berkehendak katanya ya, tapi yang terjadi sekarang adalah kehendak semesta. Kehendak semesta, bukan kehendak Tuhan. Keren kan? Orang yang bertauhid ini keren kan? Kata Cak Nun ini orang yang bertauhid ya. Tahu betul Cak Nun siapa yang mengatakan Weldo adalah orang yang bertauhid 100%. Namun pernyataannya seperti ini. Melangkah sesuai dengan kehendak semesta, maka tidak ada kesulitan dalam hidup. Keinginan itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita misalnya kalau kita menyebutnya kehendak Tuhan seolah-olah Bukan. Tuhan membutuhkan. Tidak. Bukan kehendak Tuhan katanya, kehendak semesta. Ya, kita kata-kata Tuhan berkehendak seolah-olah Tuhan membutuhkan, tidak. Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan pencipta bukan Tuhan kita semua. Ini akidah dari mana ini? Ya, teman-teman, silahkan komentar. Orang mencoba untuk menuduh Tuhan sebagai pencipta. Menuduh Tuhan. Itu hanya tuduhan saja. Tuduhan saja. Kita tuduh Tuhan itu pencipta. Itu tuduhan pertama. Kita dakwa Tuhan itu sebagai seperti kalau dalam perkara kriminal seseorang kita tuduh sebagai. Kenapa Tuhan dianalogikan sebagai kriminal? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dianalogikan sebagai kriminal, dikomparasi dengan kriminal ya, seolah-olah kriminal. Kita dengarkan ini, orang yang paling bertauhid ini, orang yang paling makrifat, paling tasawuf. Dan ingat, di video berikutnya saya akan jelaskan apa tasawuf. Lanjut. Pembunuh. Kenapa kita tuduh sebagai pembunuh? Karena ada korban yang dibunuh. Korban ini menunjukkan adanya pembunuh. Sama, kita menuduh ada pencipta karena ada ciptaan. Ada ciptaan pasti ada penciptaan. Dituduh. Ada korban yang terbunuh pasti ada pembunuh. Ini metafornya ke sana. Kalau kemudian kita mencoba mencari pembunuh berdasarkan bukti-bukti korban yang terbunuh, kita cari. Akhirnya ketemu pembunuhnya, ditangkap, kemudian kita interogasi. Dia kan jawab, saya memang yang membunuhnya, tapi saya kan cuma pelaku saja. Pelaku. Bagaimana? Yang disuruh. Disuruh. Berarti Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Menurut definisi Weldo, yang katanya Cak Nun kemarin, dia adalah orang yang paling bertauhid 100%, dia menyembah Allah, bertauhid, percaya kepada Allah SWT, mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Berarti ada Tuhan yang lain di sana. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya. Apa yang membuat beda? Apa? Metodologinya. Seperti Yang yang membuat beda dijelaskan. kan hanya tempat sembahyangnya, cara ibadahnya. Agama itu pintu bagi yang. Oke. Dan pintu itu sudah yang lewati. Oh, Ya.